Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana. Kami akan menemukan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing dengan menggunakan metode forward chaining. Saya Stefani Supriyanto sebagai Project Manager. Nama saya Fauzia Rahma sebagai programmer. Dan saya Anta Sosan sebagai sistem analis. Oke, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh user. Nah, di sini user dapat melakukan konsultasi. Bisa kita lihat ini adalah halaman utama pada user. Yang pertama, kita klik mulai. Sebelumnya, kita harus mengisi biodata diri konsultasi terlebih dahulu. Kita isi nama, kemudian nomor telepon, pilih jenis kelamin pada kucing, isi alamat, dan juga isi tanggal secara real time. Kemudian, jika semua sudah terisi, maka kita bisa klik mulai. Oke, setelah tadi saya mengisi data diri konsultasi, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Untuk pertanyaan pertama, apakah gatal-gatal? Saya akan menjawab dengan klik tidak. Kemudian, apakah ruam kulit? Saya akan klik tidak. Apakah muntah secara terus-menerus? Saya klik iya. Apakah diare? Saya klik iya. Dan apakah dehidrasi? Saya klik iya. Setelah saya jawab pertanyaan yang tadi, maka akan muncul hasil konsultasi. Di hasil konsultasi ini terdapat riwayat pertanyaan yang telah tadi kita jawab. Dan juga terdapat biodata diri konsultasi yang telah kita isi di awal tadi. Nah, di sini juga terdapat gejala terpilih berdasarkan aturan yang telah ada pada sistem. Dan hasil diagnosa yang didapat yaitu Flea panleukopenia virus. Di sini kita juga dapat melakukan konsultasi kembali. Atau kita juga dapat melakukan cetak hasil. Yang dimana jika kita pilih cetak hasil maka akan langsung ke printer. Dan kita juga dapat membatalkan atau melakukan cancel. Nah, maka nanti akan muncul tampilan laporan hasil diagnosa. Dan jika kita ingin konsultasi kembali, maka sistem akan menampilkan ke halaman utama. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk ke halaman admin. Sebelum memasuki halaman admin, maka kita harus login terlebih dahulu. Untuk login, maka kita akan memasukkan username dan password yang telah didaftarkan oleh admin yang lainnya. Berikut username dan password yang saya masukkan. Berikut adalah tampilan untuk halaman admin. Pada halaman admin, terdapat menu penyakit, gejala, basis pengetahuan, aturan, laporan, dan menu admin sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian menu penyakit. Di dalam menu penyakit sendiri, terdapat button tambah data penyakit, tabel penyakit, serta menu pencarian. Jika kita ingin menambah data penyakit, maka kita dapat klik button tambah data penyakit. Di dalam form tersebut, kita diminta untuk memasukkan kode penyakit, nama penyakit, beserta solusinya. Lalu kita klik save, maka data tersebut otomatis akan bertambah di tabel penyakit. Pada tabel penyakit sendiri terdapat nomor, kode penyakit, nama penyakit, solusi, dan aksi. Di dalam aksi terdapat button edit dan button hapus. Jika kita ingin mengubah data penyakit, maka kita dapat mengubah nama penyakit dan solusinya. Jika kita klik simpan, maka data penyakit tersebut akan berubah secara otomatis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian menu gejala. Di dalam menu gejala sendiri terdapat button tambah data gejala, tabel gejala, serta menu pencarian.
Jika kita ingin menambah data gejala, maka kita dapat klik button tambah data gejala, dan di dalam form tersebut kita diminta untuk memasukkan kode gejala dan nama gejala. Lalu kita klik simpan, maka data tersebut akan otomatis muncul di tabel gejala. Di tabel gejala sendiri terdapat nomor, nama gejala, kode gejala, dan aksi. Di dalam aksi terdapat button edit dan button hapus. Jika kita ingin mengubah data gejala, maka kita dapat mengubah nama gejala. Lalu kita klik simpan, maka otomatis akan berubah di dalam tabel penyakit. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk di bagian menu basis pengetahuan. Di dalam menu basis pengetahuan berisi data-data penyakit dan data-data gejala yang telah kita inputkan di dalam menu penyakit dan menu gejala. Jika kita ingin menambah data basis pengetahuan, maka kita dapat klik button tambah data dan kita diminta untuk mengisi data basis pengetahuan dengan memilih data penyakit dan data gejala yang telah sesuai. Lalu kita klik simpan, maka otomatis akan bertambah dalam tabel data basis pengetahuan. Di tabel data basis pengetahuan sendiri berisi nomor, data penyakit, data gejala, dan aksi. Dalam aksi berisi button edit dan button hapus. Jika kita ingin mengubah data basis pengetahuan, maka kita dapat mengganti data penyakit dan data gejala yang sesuai dan kita simpan, maka otomatis akan berubah di tabel basis pengetahuan. Kemudian kita masuk ke halaman aturan. Halaman aturan ini berisi tentang aturan-aturan yang telah kita inputkan sebelumnya di pengetahuan. Jadi data-data dari pengetahuan yang ada di halaman pengetahuan kemudian masuk ke halaman aturan. Kemudian kita masuk ke halaman laporan. Halaman laporan yaitu berisi biodata user yang diinputkan sebelum melakukan konsultasi, dan juga di sini ada hasil konsultasinya. Di halaman laporan ini kita bisa menghapus laporan dan kita dapat mencetak laporan. Jika kita menghapus laporan, klik OK. Kemudian laporannya akan terhapus. Kalau kita cetak, dia akan mendirect langsung ke printer. Kemudian kita masuk ke halaman admin. Di sini kita dapat menambahkan admin, mengubah username password admin, dan juga dapat menghapusnya. Jika kita menambah data, saya contohkan di sini username-nya yaitu Putri dengan password yang sama juga Putri. Kemudian klik simpan. Lalu dia akan masuk ke halaman admin. Kita bisa mengubahnya dan kita juga bisa menghapusnya. Setelah itu fitur terakhir yaitu logout. Jika kita klik logout, maka kita akan kembali ke halaman login.